Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bams Channel, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sahabatku sekalian saat ini senantiasa berada dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Sahabatku sekalian, seperti biasa di Bams Channel kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabatku sekalian untuk ngobrol santai seputar permasalahan-permasalahan hukum yang sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabatku sekalian, untuk topik pembicaraan edisi kali ini saya akan mencoba mengangkat satu topik pembicaraan, yaitu terkait dengan harta bersama ya. Bagaimana harta bersama itu, apa itu harta bersama, dan harta-harta seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Tentu kita akan kupas secara sederhana, namun tetap tidak menghilangkan esensinya ya. Kita coba berangkat dari pengertian tentang harta bersama itu seperti apa. Sahabatku sekalian, kalau kita bicara tentang pengertian ya, apa itu sesungguhnya yang dimaksud dengan harta bersama? Istilah harta bersama itu sendiri di tengah masyarakat sering kita dengar juga istilah lain seperti harta gono gini ya, ataupun sirkah. Apa itu? Maka kita dapat melihat ketentuannya, salah satunya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu di pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Di sana disebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Jadi kalau kita berbicara tentang waktu selama perkawinan, adalah waktu sejak selesainya akad nikah ya, sampai kepada putusnya perkawinan. Kalau kita bicara tentang putusnya perkawinan, tentu ada beberapa hal yang membuat suatu perkawinan itu dapat putus. Satu, karena kematian, artinya hubungan suami istri, hubungan perkawinannya itu bisa putus karena kematian. Yang kedua, karena perceraian, baik perceraian yang diajukan oleh suami yang disebut dengan permohonan cerai talak, maupun perceraian yang diajukan oleh istri yang disebut dengan gugatan cerai. Dan sebab yang ketiga yang membuat putusnya perkawinan itu karena putusan hakim. Maksudnya seperti apa? Yaitu dengan putusan hakim, perkawinan itu dinyatakan tidak sah misalkan, atau dibatalkan. Maka hubungan perkawinan antara suami dan istri itu bisa menjadi putus karena putusan hakim.
Nah, sahabatku sekalian, jadi kalau bicara harta yang diperoleh selama perkawinan, tentu kita punya gambaran bahwa yang dimaksud selama dalam perkawinan itu adalah terhitung sejak selesainya akad nikah sampai putusnya perkawinan. Apakah itu putus karena kematian, apakah itu putus karena terjadinya perceraian yang diajukan oleh salah satu dari suami atau istri, atau putus karena diputuskan melalui putusan hakim. Ya. Kemudian selain dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, pengertian tentang harta bersama ini juga bisa kita temui di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, dalam pasal 1 huruf F kompilasi hukum Islam menyebutkan tentang harta bersama, yaitu harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, atau istilah lain ada juga yang menyebutkan dengan gonogini gitu. Adalah harta yang diperoleh ya, baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Nah, selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Terlepas dari terdaftar apakah itu atas nama istri ataupun terdaftar atas nama suami. Ya. Baik itu misalkan tanah sertifikatnya atas nama suami atau atas nama istri, itu tidak jadi persoalan. Ya. Tetap itu masuk ke dalam kategori harta bersama. Kalau harta itu perolehannya selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Ya. Keluar dari ruang lingkup harta bersama kalau harta itu diperoleh sebelum pernikahan. Ini sering kali disebut dengan istilah harta bawaan atau harta yang diperoleh setelah putusnya perkawinan dan itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa ya. Artinya mau atas nama istri, mau atas nama suami, itu tidak masalah, tetap masuk ke dalam kategori harta bersama. Namun seringkali dalam prakteknya kita mengalami kesulitan dan kebingungan apakah ini masuk ke dalam harta bersama atau bukan gitu ya. Walaupun secara definisi disebutkan ya, sebagaimana tadi telah kita bicarakan, dalam tataran konkret kehidupan di masyarakat terjadi banyak variasi ya. Sehingga kadang kita bingung ini masuk enggak ya ke dalam kategori harta bersama. Nah, sahabatku sekalian, maka perlu kita memahami tentang ruang lingkup dari harta bersama ini. Kalau bicara ruang lingkup, saya coba mengutip salah satu pendapat dari Muhammad Yahya Harahap dalam bukunya Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama terkait dengan definisi harta bersama sebagaimana termuat dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Ya harap dengan menggunakan pendekatan jurisprudensi atau putusan-putusan hakim di pengadilan, maka ruang lingkup harta bersama ini dapat diklasifikasikan menjadi
beberapa kategori. Yang pertama, masuk ke dalam ruang lingkup harta bersama, yaitu harta yang dibeli selama perkawinan. Ya. Ini sangat mudah ya. Kalau dalam rentang waktu perkawinan berlangsung, suami istri itu membeli satu harta, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak ya, maka itu masuk ke dalam harta bersama tanpa mempermasalahkan siapa di antara suami istri itu yang membeli harta tersebut. Kadang misalkan istrinya yang membeli atau suaminya yang membeli, siapa yang membeli itu tidak menjadi persoalan. Atas nama siapa harta itu terdaftarnya, misalkan BPKB, kan tidak mungkin dalam BPKB tertulis dua nama misalkan ya, tentu salah satu nama, misalkan atas nama istrinya atau atas nama suami, tetap itu masuk ke dalam ruang lingkup harta bersama dan tanpa mempermasalahkan letak harta itu berada. Jadi mau harta itu berada di mana ya, itu kalau dibeli selama dalam kurun waktu pernikahan, tetap itu masuk ke dalam harta bersama. Dan ruang lingkup yang kedua yaitu harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Tadi di awal saya menyampaikan kalau kita melihat definisi harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan ya. Bagaimana kalau harta itu diperoleh setelah terjadinya perceraian? Nah, tergantung ya bagaimana kejadiannya. Yaya Harhab di sini menyampaikan bahwa harta yang dibeli dan dibangun dengan menggunakan uang yang berasal dari harta bersama yang belum dibagi setelah terjadi perceraian akan tetap dikategorikan sebagai objek harta bersama, sekalipun pembelian dan pembangunannya dilakukan setelah terjadinya perceraian. Nah, artinya ketika terjadi perceraian antara suami istri dan dalam pernikahannya dia menghasilkan harta bersama, memang terkadang terhadap harta bersama itu tidak langsung dilakukan pembagian antara suami istri itu. Tidak terjadinya pembagian ini bisa saja karena berbagai faktor, misalkan salah satunya tidak mau membagi, kemudian pihak yang lainnya tidak segera mengajukan gugatan. Sudah sekian lama harta bersama itu dikuasai oleh salah satu pihak, kemudian dikembangkan menjadi aset-aset yang lain sehingga asetnya dari satu toko menjadi dua toko ya. Toko yang pertama itu jelas diperoleh dari hasil pernikahan. Ketika terjadi perceraian terhadap harta bersama ini tidak langsung dibagi, namun tetap dikuasai oleh salah satu pihak dan kemudian terus dikembangkan sehingga menjadi beberapa toko misalnya. Nah, hasil pengembangannya pun itu tetap menjadi harta bersama dengan istri ya, yang sudah bercerai itu. Kenapa? Karena pengembangan toko kedua ketiga itu justru dari hasil usaha yang diperoleh yang sumbernya dari harta bersama yang belum dibagi kan. Maka hasil pengembangan toko kedua, ketiga, keempat tetap aja itu menjadi ruang lingkup harta bersama yang apabila diajukan gugatan ya, harta bersamanya tidak lagi satu begitu.
Jadi menurut pendapat Yahya Harhab ini yaitu masuk ke dalam harta bersama. Sekalipun pembelian dan pembangunannya dilakukan setelah terjadinya perceraian. Dan ruang lingkup yang ketiga adalah harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Beliau menjelaskan bahwa harta yang dapat dibuktikan sebagai perolehan selama perkawinan dan pembiayaannya berasal dari harta bersama akan tetap menjadi harta bersama, sekalipun telah terdaftar dan dialihkan kepada orang lain. Lagi-lagi ini kasus seperti ini biasanya terjadi ketika hubungan perkawinan antara suami istri itu terjadi perceraian dan terhadap harta bersamanya tidak langsung dibagi dan masih tetap dikuasai oleh salah satu pihak. Kemudian terjadi perubahan-perubahan, entah itu karena dipindah tangankan dan sebagainya. Kalau harta yang dipindah tangankan itu dapat dibuktikan bahwa itu harta bersama selama perkawinan dengan istrinya, maka istrinya tetap bisa menggugat harta itu pada suaminya dan tentunya kepada orang yang menerima pengalihan itu, sehingga subjek yang berperkaranya menjadi tidak hanya suami istri, mantan suami istri, tetapi ada pihak lain yang misalkan yang si pembelinya, ya. Karena harta yang kemudian dialihkan atau dipindah tangankan itu bahkan telah dibalik nama menjadi arisan orang lain, tetap saja itu menjadi harta bersama kalau si penggugat ini bisa membuktikan bahwa itu memang harta bersama. Kemudian juga ruang lingkup yang keempat adalah masuk ke dalam harta bersama, itu penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Maksudnya seperti apa? Nah, Yahya Harhab menjelaskan bahwa penghasilan yang timbul dari harta bersama otomatis menjadi objek harta bersama. Ini tidak begitu sulit, ya. Namun di penjelasan berikutnya disebutkan bahwa bahkan penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi juga menjadi objek harta bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini disebabkan karena yang menjadi harta pribadi adalah barang pokoknya, sementara hasilnya akan berubah menjadi harta bersama. Seperti begini, salah satu di antara suami istri itu dia mendapatkan harta warisan lah, ya, dari orang tuanya uang sebesar 500 juta misalkan. Perolehan harta yang diperoleh itu, yang 500 juta itu tidak bisa dikategorikan sebagai harta bersama. Karena itu harta ini diperuntukkan bagi salah satu pihak. Karena ini dasarnya sumbernya adalah warisan. Namun kemudian uang yang 500 juta itu diusahakan, ya, digunakan menjadi modal, misalkan modal untuk mengembangkan usaha dan kemudian berkembang. Nah, hasil dari pengembangan usaha yang sumbernya dari harta pribadi ini, dari 500 juta misalkan asetnya berkembang menjadi 1 miliar atau 2 miliar bahkan terus berkembang, maka hasil pengembangannya itu masuk ke dalam kategori ruang lingkup harta bersama. Sedangkan yang menjadi harta pribadi ini kan pokoknya yaitu uang yang 500 jutanya. Sementara hasil
pengembangan dari uang yang 500 juta itu menjadi 1 miliar, 2 miliar, bahkan lebih misalkan, itu menjadi harta bersama. Ya. Nah, kemudian ruang lingkup yang kelima yaitu segala penghasilan pribadi suami istri. Jadi segala penghasilan pribadi suami istri dari keuntungan yang diperoleh masing-masing akan dengan sendirinya terjadi penggabungan menurut hukum ke dalam harta bersama. Hal ini sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ya, artinya dalam praktek kehidupan sehari-hari seringkali baik suami atau istri dia berusaha, dia punya penghasilan sendiri-sendiri. Kalau tidak ada perjanjian perkawinan, artinya komitmen terkait dengan penghasilan itu, ya penghasilanmu adalah buat kamu, penghasilanku buat aku, meskipun tidak ada pencampur bauran, ya kalau tidak ada perjanjian pemisahan harta, istilahnya tetap penghasilan pribadi dari suami istri itu tetap menjadi objek dari harta bersama. Sahabatku sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit banyak bisa memberikan tambahan wawasan seputar masalah harta bersama ini. Ya. Mungkin untuk sementara tema tentang harta bersama ini dicukupkan sekian ya. Dan apabila sahabat-sahabatku sekalian ada pertanyaan bisa sahabat tulis di deskripsi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.